Ada bab tamyiz. Bab tamyiz. Cek. Agak kecil suaranya ya? Enggak, jelas. Taib at-tamyiz kata musannif rahimahullah wal ismul mansub al-mufassiru liman bahama minadz zawati. Tamyiz adalah isim mansub al-mufassir yang menafsirkan atau menjelaskan liman bahama yang masih mubham minadz zawat dari zat. Berarti di sini tamyiz memiliki keserupaan dengan hal. Dalam hal sama-sama mansub. Sama-sama mansub al-mufassir liman bahama. Dia menjelaskan yang masih mubham, yang masih belum jelas. Nah, perbedaannya kalau hal menjelaskan keadaan, kalau tamyiz menjelaskan zat. Ya, menjelaskan zat yang belum jelas. Taib. Nahwu qaulika, contohnya tasabbaba zaidun araqan. Tasabbaba zaidun araqan. Tasabbaba artinya mengucur, mengalir. Zaid apanya? Araqan. Araqan apa? Keringatnya. Maka di sini ya kita mendapati kalamnya sempurna. Ada tasabbaba fiil, ada zaid sebagai fa'il. Cuman di sini apanya yang mengucur? Apanya yang menetes? Zaid menetes. Kok terbayang orang netes? Apanya yang netes? Yang netes adalah keringatnya, araqan. Maka di sini araqan disebut tamyiz karena menjelaskan zat yang masih mubham. Apakah zaid menetes? Maksudnya apa orang menetes? Ya, maksudnya adalah araqan, keringatnya. Jadi dia sebagai pertanyaan, jawaban dari pertanyaan apanya. Ya. Tamyiz itu jawaban dari pertanyaan apanya. Mengalir zaid apanya? Keringatnya. Begitu. Baik. Maka di sini ya dia araqan tamyiz, dia mansub. Alamatun nasbi fathah karena dia sebagai isim mufrad. Kemudian tafaqa'a bakrun syahman. Tafaqa'a terbelah. Bakrun ini nama orang. Bakrun terbelah apanya? Syahman, lemaknya. Maksudnya terbakar, lemaknya itu terbakar. Untuk habis olahraga, habis apa ya. Maka di sini tafaqa'a bakrun fi'il fa'il. Cuman masih mubham. Apa yang terbelah dari si bakar di sini? Maka jawabannya syahman, yaitu lemaknya. Jadi menjelaskan yang masih mubham dari kata tafaqa'a tadi. Baik. Yang ketiga, toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik apanya? Nafsan, dirinya. Maka di sini ya, nafsan tamyiz menjelaskan yang masih mubham dari kata toba. Apanya yang baik? Apa malan hartanya, atau ibnan anaknya, atau baitan, atau apanya? Maka nafsan menjadi pentafsirnya, itu menjadi tamyiznya. Kemudian yang keempat, ishtaraitu isrina gulaman. Saya membeli 20 gulam, 20 budak, 20 budak laki-laki. Di sini kita melihat ishtaraitu fi'il fa'il. Isrina menjadi maf'ul bih. Nah, apa 20 yang diinginkan itu? Saya membeli 20 apa? Apa 20 buku, 20 rumah, atau 20 apa? Maka di sini gulam menjadi ya tamyiznya, menjelaskan yang samar dari kata 20 tadi. Maka gulam di sini menjadi tamyiz mansubun alamatun nasbihi fathah. Yang kelima, malaktu tis'ina na'jatan. Malaktu, saya memiliki tis'ina 90 na'jah, biri-biri ya, betina, ya kambing betina. Saya memiliki 90 kambing betina. Maka di sini malaktu fi'il fa'il. Tis'ina dia maf'ul bih. Na'jatan menjadi tamyiz dari kata tis'in. Apa yang dimau dari kata 90? Ya 90 apa? 90 apa namanya, baju atau kue atau apa? Maka na'jatan sebagai tamyiznya. Dia mansub alamatun nasbi fathah. Kemudian wa Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka.
Zaid itu lebih mulia darimu. Apanya? Nah, bapaknya. Zaid bapaknya lebih mulia darimu. Bukan Zaid dirinya yang lebih mulia darimu, tapi bapaknya. Aban berarti di sini adalah tamyiz mansub. Yang ketujuh, ajmalu minka wajhan, dan dia yaitu Zaid lebih bagus, lebih ganteng darimu. Apanya? Wajahnya. Baik. Maka dari kata arokon sampai wajhan ini namanya tamyiz, yang menjelaskan yang masih mubham dari ya zat. Ya. Maka tamyiz ini terbagi dua. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah. Tamyiz ada dua, ada tamyiz zat, menjelaskan zat. Contoh menjelaskan zat seperti istoroinu gulaman. Istoro itu isrina gulaman. Menjelaskan zat, zat itu mufrad. Jadi menjelaskan ya yang masih mubham dari mufrad. Isrina ini belum jelas. Apa yang diinginkan dengan isrina? Maka tamyiznya mufrad yaitu gulaman. Tis'ina juga belum jelas. Malak tu tis'ina najatan. Maka najatan tamyiz zat. Tamyiz zat. Tamyiz zat itu menjelaskan yang mufrad, yang masih belum jelas. Nah, tamyiz zat ini biasanya ada setelah timbangan, ya, timbangan, angka, apalagi jarak, ya, dan takaran. Biasanya seperti itu. Nah, ini kan gulaman jatuh setelah angka. Isrina angka, gulaman maka dia tamyiz zat. Isina angka, ya, maka najatan tamyiz zat. Biasanya begitu. Nah, itu tamyiz zat atau disebut tamyiz mufrad. Yang kedua ada tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Ya. Tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Seperti pada kata arokon. Tasabbaba Zaidun arokon. Arokon, ya, ini asalnya sebelum jadi tamyiz dia menjadi apa namanya fa'il. Fa'il bagi kata tasabbaba. Nah, asal kalimatnya tasabbaba arohu Zaidin. Tasabbaba arohu Zaidin. Kalau kita bilang mengucur Zaid, apanya? Keringatnya. Sama seperti kita mengatakan tasabbaba arohu Zaid. Mengucur keringatnya Zaid. Sama nggak? Mengucur Zaid keringatnya dengan kita mengatakan keringatnya Zaid mengucur, sama nggak? Sama. Ya, berarti kata arokon ini asalnya fa'il dari kata fa'il bagi tasabbaba. Ya, ini namanya tamyiz jumlah. Nah, tamyiz jumlah ini ada yang muhawwal, tamyiznya ini muhawwal, dia dirubah dari fa'il menjadi tamyiz, ya, atau tamyiz nanti bisa jadi fa'il atau dari tamyiz menjadi maf'ul bih. Gitu. Kemudian tafaqa'a bakrun syahman, mengalir bakar lemaknya. Ini sama seperti kita mengatakan tafaqa'a syahmu bakrin. Tafaqa'a syahmu bakrin. Terbelah, terbakar lemaknya bakar. Sama, berarti ini syahmu, syahman asalnya fa'il bagi kata tafaqa'a. Muhawwalah minal fa'il. Dia asalnya tadi dari fa'il berubah menjadi tamyiz. Baik. Kemudian toba Muhammadun nafsan. Nah, ini sama seperti kita mengatakan toba nafsu Muhammadin. Toba nafsu Muhammadin. Muhammad baik apanya? Dirinya. Sama seperti kita mengatakan dirinya Muhammad baik. Sama nggak? Nah, berarti sama aja kita mengatakan toba nafsu Muhammad. Ya, toba nafsu Muhammad. Berarti nafsan sebelum jadi tamyiz asalnya dia fa'il bagi kata toba. Ini namanya tamyiz ya jumlah. Jadi asalnya ini punya kedudukan di dalam jumlah. Arokon, syahmun, nafsun itu asalnya jadi fa'il bagi fi'il tadi. Tasabbaba, tafaqa'a, toba. Baik. Nah, itu dia untuk tamyiz. Nah, itu ada juga Zaidun akramu minka aban. Aban ini juga tamyiz. Karena di sini isim tafdil masih belum jelas, ya. Zaid lebih mulia darimu, apanya? Bapaknya, ya. Atau bisa dibilang ya,
Abu Zaidin akramu minka. Aban asalnya mubtada. Aban asalnya mubtada. Abu Zaidin akramu minka. Gitu. Wa ajmala minka wajhan, asalnya wajhu wajhu Zaid ajmalu minka. Asalnya begitu. Ya, berarti wajhan asalnya dia adalah mubtada. Ya. Baik. Kemudian syaratnya tamyiz di bawah. Wala yakunu illa nakirah. Tamyiz tidak boleh melainkan harus nakirah. Jadi nggak boleh dia makrifah. Makanya kita lihat pada contoh nomor 3, Toba Muhammadun nafsan. Di sini nafsan menjadi tamyiz. Kalau misalnya dia nakirah, Toba Muhammadun nafsuhu, berarti nafsuhu menjadi taukid. Taukid. Ya. Ketika nafsan dia menjadi tamyiz, begitu. Jadi harus dia nakirah. Yang syarat kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak boleh ada tamyiz melainkan setelah kalamnya sempurna. Tasobaba Zaidun, ada fi'il fa'il, baru datang tamyiz. Tafaqa Bakrun, ada fi'il fa'il. Istarwaitu, tidak ada fi'il fa'il dan seterusnya. Ya. Ini dia apa? Gambaran daripada tamyiz. Karena kita masuk kepada babul istisna. Bab istisna, pengecualian. Bab pengecualian. Huruful istisna samaniyatun. Huruf istisna ada 8. Yang pertama illa, jadi umul bab. Illa adalah induk daripada istisna, artinya kecuali. Wairu, siwa, siwa, sawa, sawaun, khala, ada, hasya. Ini semua adalah ya turunan daripada illa atau cabangnya. Jadi ilah ini adalah harful istisna, huruf untuk pengecualian. La ilaha illallah. Illah berarti menunjukkan istisna, pengecualian, huruf pengecualian. Sekarang kita membahas tentang al-mustasna bi ilah, yang dikecualikan dengan ilah. Yunsobu idza kana al-kalam taman mujaban. Ya. Mustasna dengan ilah, ya, maka dia dinasab apabila kalamnya tam dan mujab. Tam dan mujab. Contoh, qamal qaum illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Maka kita lihat di sini Zaidan ini namanya mustasna. Bukan tash. Mustasna. Mustasna. Ya. Artinya yang dikecualikan. Illa namanya adat istisna atau alat istisna. Alat istisna. Nah, mustasna dengan ilah, ya, dia wajib nasab di sini ya. Kita lihat Zaidan wajib nasab. Kapan wajib nasab? Kalau kalamnya tam. Kalam tam artinya ada mustasna minhu. Ini mustasna minhu. Mustasna minhu. Artinya bagian dari yang dikecualikan. Setelah datang kaum, kecuali Zaid bagian dari kaum tadi. Maka Zaid yang dikecualikan, ya, Zaid dikecualikan dari kaum. Berarti kaum adalah mustasna minhu, bagian terbanyaknya. Nah, jelas ya? Paham nggak? Mustasna yang dikecualikan, mustasna minhu yang paling banyaknya. Nah, telah datang, ya, para siswa kecuali Gumiran. Berarti Gumiran bagian dari siswa. Nah, itu berarti mustasna minhu. Baik. Maka mustasna Zaid di sini wajib nasab apabila kalamnya ada tam. Maksud tam adalah kalimatnya ada mustasna minhu. Baik. Dan mujab. Mujab artinya kalimatnya positif. Kalimat positif artinya tidak ada nafi di sini. Nggak ada huruf nafi kan? Nah, maka wajib nasab.
seperti ini. Qamal qaum illa Zaid. Berarti kalau kita i'rab qama fi'il, al-qaum fa'il, illa adat istisna, alat pengecualian, Zaid mustasna yang dikecualikan. Nah, maka mansub di sini. Contoh yang lain kita mengatakan misalnya dakhala at-tulab illa amron mumiro. Dakhala at-tulabu illa amron. Artinya apa? Masuk Para siswa masuk kecuali amr. Kecuali amr. Maka kita lihat di sini dakhala fi'il, at-tulab jadi fa'ilnya dan dia mustasna minhu. Ya. Di mana amron adalah bagian dari tulab yang dikecualikan dari tulab. Maka di sini kalimatnya mujab, tidak ada nafi. Ya, dan ada mustasna minhu. Ya. Illa menjadi apa? Ada tul istisna, alat pengecualian. Amron berarti jadi mustasna. Mustasna yang dikecualikan. Ada tul istisna, alat pengecualian. Nah, ada tul istisna itu illa, siwa, suwa, wiru dan seterusnya. Ya, itu ada tul istisna. Baik. Maka hukum mustasna di sini ya, apabila kalamnya mujab, tidak ada nafi. Ada mustasna minhu. Ini yang anggota paling banyaknya. Kemudian ada pengecualiannya yaitu mustasna, maka mustasna wajib mansub. Gitu. Contoh yang kedua, ya, kharajan nasu illa amron. Kharajan nasu illa amron. Coba di layarnya. Nah, kharajan nasu illa amron. Artinya apa? Masuk. Kharaja. Orang-orang keluar kecuali amr. Orang-orang keluar kecuali amr. Maka di sini kalimatnya mujab. Ya. Tidak ada nafi. Kemudian ada mustasna minhu nggak di situ? Mana? Anas. Anas mustasna minhu. Maka mustasnanya yaitu amron menjadi mansub, wajib mansub. Ya, taib. Ini keadaan yang pertama bagi mustasna minhu yaitu wajib nasab. Kapan? Kalau kalamnya mujab dan tam, ada mustasna minhunya. Kemudian di kolom selanjutnya wa in kana al-kalam manfiyan. Nah, sekarang kalau kalamnya nafi, ada huruf nafi. Kemudian taman, ada mustasna minhu. Maka jaza fihi al-badal wa nasbu. Maka ada dua cara ngirob. Boleh pilih salah satunya, ya. Di sini sekarang ada ma. Apa artinya sekarang? Para kaum tidak berdiri. Kaum itu tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid. Kalau tadi berdiri kaum kecuali Zaid, berarti Zaid nggak berdiri. Sekarang kaum semua nggak berdiri, yang Zaid aja yang berdiri. Dibalik ya. Maka di sini kalamnya nafi, ada manfi, ada ma, ada mustasna minhunya di sini. Ya. Maka ketika posisi seperti ini, mustasna di sini boleh dua i'rab. I'rab yang pertama boleh antum jadikan nasab, ya, boleh antum baca Zaidan yang pertama, atau boleh antum baca Zaidun. Baik. Kalau nasab jadi apa? Jadi mustasna, mansub alal istisna. Tapi kalau antum jadikan dia marfu, berarti menjadi badal. Badal dari apa? Badal dari kaum. Sama-sama marfu. Ya, namanya badal ba'at minal kul. Ya, karena bagian Zaid itu bagian dari kaum. Begitu, ya. Maka tinggal antum kiaskan di sini. Ma dakhalat tulab illa amron atau amrun. Ya. Tidak masuk para siswa kecuali amron. Maka amron di sini mustasna. Mansub sebagai mustasna. Atau bisa dibaca amrun menjadi badal. Badal dari
tulab. Nah, begitu. Ini keadaan yang kedua. Ra'aitu tulab illa Muhammad. Saya melihat Para siswa kecuali Muhammad. Muhammad bacanya apa? Ramadan. Kenapa? Karena Mansub sebagai istisna, mustasna, ya, maksud sebagai mustasna. Ra'ai fi'il fa'il, tulab jadi apa? Maf'ul bi, dan dia mustasna minhu. Illa sebagai ada tulis istisna. Muhammad menjadi mustasna, mansub. Baik. Ma ra'aitu tulab. bisa dua. Kedua, saya tidak melihat para siswa kecuali Muhammad. Berarti Muhammad bisa dibaca apa? Bisa jadi Muhammadun Ramadan. Bisa baca berapa? Dua. Apa yang pertama? Muhammadan. Yang kedua? Nggak bisa. Muhammad juga. Coba kita lihat. Ya, kita lihat ya. Kalau kita baca Muhammadan, jadi apa berarti? Jadi mustasna. Bisa nggak jadi marfu? Nggak bisa. Bisanya jadi badal. Badal menjadi Muhammadan. Badal buat siapa? Tulab. Tulab mansub juga. Nah, jadi badal, bukan jangan melihat rofa ininya, lihat badalnya. Nah, mubdalnya di sini apa? Mansub. Jadi mansub nggak bisa dong mah. Tayyib. Nah. Baik. Baik ya. Nah kita lihat contohnya di situ ya. Nahu maqamal qaumu illa Zaidun wa illa Zaidan. Kaum itu tidak berdiri kecuali si Zaid, maka Zaidun marfu sebagai badal dari al-qaum. Atau wa illa Zaidan, Zaid mansub sebagai mustasna. Ini keadaannya kalau misalnya kalamnya manfi dan tam, ada mustasna minhu. Baik, di bagian di kolom yang ketiga. Wa in kana al-kalam naqisan. Kalau kalamnya nakis. Kalamnya nakis kurang. Maksud nakis kurang itu adalah tidak ada mustasna minhu. Ya, atau namanya istisna mufarraq. Istisna mufarraq. Maka kana ala hasabil awamil. Maka mustasna tergantung amilnya. Maka kana mustasna tergantung dengan amilnya. Amilnya butuh apa nih? Butuh fa'il, dia jadi fa'il. Butuh maf'ul jadi maf'ul. Butuh jar jadi jar. Contoh di sini kita lihat maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaid. Kita lihat di sini ma jadi huruf manfi. Ya. Koma menjadi fiil taib. Ada mustasna minhu? Enggak ada. Yang ada setelah illa adalah butuh apa? Fa'il. Ya, tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid. Maka Zaid di sini kedudukannya sebagai fa'il bagi koma. Ini namanya nakis atau mufarraq. Tidak ada mustasna minhu. Maka mustasnanya yang jatuh setelah ilah ala hasabil awamil, tergantung amilnya butuh apa. Koma amil fiil, butuhnya fa'il, maka ini menjadi fa'il. Kemudian ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu Tidak ada yang memukul kamu. Tidak ada yang memukul. Oh, tidak ada yang saya pukul. Tidak memukul. Ma darabtu illa Zaidan. Nah, kita lihat di sini ya. Ma nafi, darabtu fi'il fa'il. Maka di sini Zaid menjadi apa? Maf'ul bi. Ya, kenapa? Karena darab itu butuh objek. Kecuali di sini ada kalimat ma darabtu annas. Nah, kalau di sini ada annas, maka Zaidan bisa menjadi
mansub al istisna atau jadi badalnya. Tapi karena di sini darabtu nggak ada ma'mulnya, maka zaidnya menjadi ma'mul bagi darabtu, begitu. Tidak ada manusia yang saya pukul kecuali Zaid. Nah, kemudian yang ketiga, wa ma marartu ila bi Zaidin. Saya tidak melewati kecuali si Zaid. Maka Zaid di sini wajib majrur. Kenapa? Karena marra butuh huruf jarba untuk sampai kepada maf'ul bihnya. Asalnya ma marartu ila Zaidan. Ma marartu ila Zaidan. Cuman nggak bisa marra langsung sampai kepada maf'ulnya. Tapi harus pakai bantuan huruf ba. Nah, bi Zaidin. Baik. Kemudian ya hukum mustasna, karena mustasna dengan goiru. Nah, mustasna yang jatuh setelah goir, siwa, suwa, sawain, semuanya majrur la goiru, majrur, tidak ada yang lain. Jadi kita misalnya mengatakan Oh, ini pakainya majrur ya, nggak khaf lagi. mana? Kita misalnya mengatakan qama al-qaum goiru, misalnya Zaidin. Qama al-qaum goiro Zaidin. Kaum itu berdiri kecuali si Zaid. Nah, goiro ini kedudukannya sama seperti Zaid ketika ada ilah, jadi mansub. Ya. Sementara Zaid ya dia wajib majrur, mustasnanya wajib majrur yang jatuh setelah goir. Atau qamal qaum siwa Zaidin, sama begitu. Atau suwa Zaidin atau sawain Zaidin, sama. Nah, sementara goironya apakah dibaca goiru, goiri, goiru, ya, maka dia posisinya sama seperti ketika dia ada ilah. Jadi seakan-akan di sini ada ilah goiro. Seakan-akan ada ilah di depan goir. Goir itu menggantikan posisi Zaid ketika ada ilah. Itu nanti tempatnya ya, biar lebih jelas. Wow. Baik. Kemudian ya, mustasna dengan khala, ada atau hasya. Nah, kalau yang dia mustasna dengan tiga ini, ada khala, ada hasya, ada, maka boleh dia dua, bisa dinasab, bisa dijar. Contoh qamal qaumu khala Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali si Zaid. Nah, wa Zaidin an, atau kecuali si Zaid pakai kasroh. Kalau kita menjadikan Zaidan mansub, maka khala itu dianggap fiil. Ya, khala dianggap fiil. Kalau kita menjadikan Zaid majrur, berarti khala menjadi huruf jar. Makanya huruf jar banyak. Ya, baik. Berarti kalau kita ngirab qama fiil, al-qaum fa'il, khala adalah fiil. Khala adalah fiil, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Kemudian Zaid sebagai maf'ul bihnya. Nah, tapi kalau kita jadikan Zaid majrur, berarti khala harfu jar. Ya, harfu jar mabni ala sukun, Zaid berarti jadi isim majrur. Atau wa'ada amron, berarti ada menjadi fiil, amron menjadi maf'ul bih. Tapi kalau ada amrin, ada menjadi fiil, amrin ada menjadi harfu jar, amrin menjadi isim majrur. Kalau kita mengatakan hasya bakron, hasya menjadi fiil, bakron menjadi maf'ul bih. Kalau kita mengatakan hasya bakrin, berarti hasya menjadi harfu jar, bakrin menjadi isim majrur. Begitu. Baik. Karena kita masuk kepada bab munada. Bab afwan la. Kata musannif ya rahimahullah, i'lam annala. Ketahuilah bahwasanya huruf la
La dimaksud di sini adalah la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins, la yang menafikan jenis. Ini beda dengan la biasa, tapi la menafikan jenis. Ya. La nafiyah lil jinsi tansibun nakirah. Dia menasabkan nakirah bighairi tanwin, tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Contoh, la rajula fid dari. ini tanwin. Tidak. La rajula fid dari. Ini la-nya la nafiyah lil jinsi. Apa itu la nafiyah lil jinsi? Dia menafikan jenis. Ya. Kalau kita mengatakan la rajulun, ya, ada rajulun, ada rajula. Kalau rajulun, la rajulun ini menafikan bisa dua kemungkinan. Bisa menafikan jenis, bisa menafikan jumlah. Kita mengatakan la rajulun. Ini bisa artinya tidak ada sama sekali laki-laki. Bisa artinya tidak ada satu laki-laki. Ini kalau la nafi biasa. Tapi kalau la rajula ini nas. Jelas tegas menunjukkan tidak ada sama sekali laki-laki. Kalau di sini la rajulun bal rajulani. Kalau di sini la nafi biasa bisa kita dipatahkan, bisa dibantah. Tidak ada satu laki-laki tapi dua laki-laki. Karena di sini la-nya bukan la jenis, tapi menafikan mufrad, menafikan tunggal. Maka bisa menetapkan dua atau tiga. Tapi kalau la rojula ini menafikan jenis, tidak ada sama sekali jenis laki-laki. Maka jangan dikatakan la rojula fid dari bal rojula ini, nggak boleh. Cukup nggak ada sama sekali laki-laki. Ini yang namanya menafikan jenis, bukan menafikan mufrad. Jelas ya? Baik. La nafil jinsi ini beramal dengan syarat yang pertama, ya, dia bertemu langsung dengan nakirahnya. Ini kita lihat rojul menjadi isim la nafiyah lil jins. Hukumnya mabni alal fathi. Kenapa bisa beramal? Karena di sini dia antara la dengan rojul bertemu langsung, tidak dipisah. Kalau dipisah, misal la fiddari rojul, maka menjadi dhammah. La fiddari rojulun. Nah, kenapa di sini nggak bisa fathah? Karena antara la dengan isimnya dipisah. Jadi syaratnya la itu beramal, ya, menjadikan isimnya menjadi mabni al fathi dengan syarat dia bertemu langsung. Syarat yang kedua, lam tatakarrar la-nya tidak berulang. Kalau la-nya berulang, ya maka batal pengamalannya. Ya, maka menjadi marfu. Baik. Maka kita lihat di sini, ya. Fa'in lam tubashirha, apabila tidak bertemu langsung antara la dengan isimnya, maka wajib rafa, wajibah rafu. Kemudian yang kedua, wajibah takrorula, wajib la-nya berulang. Contoh di bawah, la fiddari rojulun walam ro'atun. Tidak ada dalam rumah itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Maka kita lihat di sini rojulun tidak boleh kita baca rojula. Kenapa? Karena tidak bertemu langsung antara rojul dengan la-nya. Ya. Kemudian, ya, maka wajib rafa dan kemudian la-nya harus berulang. La fiddari wala imro'atun. Begitu. Nah, baik. Kemudian
Fa'in takarrat. Kalau misalnya ya, kalau la-nya berulang, maka di sini ada dua pilihan. Kalau la nafiyah lil jinsinya berulang, maka jaza i'maluha. La-nya bisa beramal menasobkan isim setelahnya, wa ilqa'uha atau tidak beramal. Ya, tidak beramal, dibiarkan. Maka fa'in syi'ta qultu, kalau engkau mau kulta, engkau mengatakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Ya. La rajulun tidak ada, ya, laki-laki dalam rumah ini, tidak juga perempuan. Ini kita lihat ya, la-nya berulang. Ya, kalau la-nya berulang, maka boleh la-nya beramal atau tidak beramal. Nah, di sini nggak beramal, la rajulun. Kenapa? Karena la-nya berulang. Wa in syi'ta qulta, kalau engkau mau, engkau juga bisa mengatakan la rajula fid dari wala imra'ata. La-nya berulang, berarti boleh diamalkan, la-nya boleh juga tidak. Begitu. Ya. Jadi la nafiyal jinsi itu ya, dia menasobkan isim setelahnya dengan syarat ya bertemu langsung dengan isimnya, kemudian la-nya tidak berulang. Kalau tidak bertemu langsung, maka isimnya jadi marfu. Kalau berulang la-nya, maka dua, boleh diamalin la-nya, boleh juga tidak. Ya. Nanti akan ada tempatnya, insyaallah taala. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada selanjutnya, bab munada. Munada artinya yang dipanggil. Ya. Al munada adalah yang jatuh setelah harfu nida. Ya. Yang jatuh setelah harfu nida. Nah, harfu nida itu ada banyak, ada 6 diantaranya. Ada a, ada ai, ada ya, ada ayya, ada hayya. Ya. Ini harfu nida. Nah, munada yang jatuh setelah harfu nida. Kita mengatakan misalnya ya Muhammadu. Nah, maka ya harfu nida, Muhammad sebagai munada. Baik. Al-munada khamsatu anwa'in. Kata musannif, munada itu ada 5 macam. Ya. Yang pertama ada mufradul alam. Yang kedua ada nakirah maksudah. Yang ketiga ada nakirah ghairu maksudah. Yang keempat mudhaf. Yang kelima asyabih bil mudhaf. Yang pertama al mufradul alam. Mufrad alam berarti munadanya itu nama orang. Muhammad, Zaid, Ali, nama orang, mufrad alam. Baik. Nakirah maksudah berarti di sini orangnya nggak dikenal, tapi kita tahu yang mana. Kita nggak kenal, tapi kita tahu orangnya. Ya. Maka hukum dua ini, mufradul alam dan nakirah maksudah, yubnayani alad dhamm. Maka dia mabni alad dhammah min ghairi tanwin, tanpa tanwin. Contoh ya Zaidu, wahai Zaid, ya, wahai Zaid. Maka kalau kita i'rab ya harfu nida mabni ala sukun la mahal minal i'rab. Zaid ini berarti munada. Bentuknya apa? Mufradul alam, nama orang. Nah, munada dia mabni ala dhamm. Mabni di atas harokat dhammah. Ya. Nggak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh katakan Zaidun. Karena udah jadi ma'rifah, namanya dipanggil, berarti udah tahu orangnya. Ya. Maka dia mabni ala dhamm. Berarti kalau misalnya dua orang, ya Zaidani, ya Zaiduna. Nah, ini kalau pada Zaidu mabni ala dhamm, kalau pada ya Zaidani mabni alal alif. Ya Zaiduna mabni ala al waw. Karena jamak muzakkar salim. Nah, biasanya kalau lebih orang malas ngirab, bilang aja mabni ala ma yurfa'u bihi. Mabni dengan dia dirofakannya apa? Mabni dengan apa dia dirofakannya? Kalau dirofakannya dengan dhammah, mabni ala dhamm. Dirofakannya dengan alif, musanna dengan alif. Memang biar gampang, mabni ala ma yurfa' bihi. Gitu ya. Kemudian ya rajulu, ini nakirah maksudah. Apa itu nakirah maksudah? Antum manggil orang, nggak tahu nama, tapi antum bisa tunjuk. Bisa tunjuk. Ya. Nakirah maksudah. Karena lupa namanya ini, misalnya. Ya rajul, ya rajul. Nah, nggak tahu namanya, tapi kita bisa tunjuk. Nakirah nggak jelas, tapi maksudah. Artinya dituju. Sudah diketahui.
Maka dia juga sama, ya. Mabni ala dham, ya rojulu, ya harfu nida rojul berarti munada mabni ala dham, ya, mabni ala dham. Zaid dan rojul ini fi mahalli nasbin, pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena ya itu dia menggantikan fi'il madin atau menggantikan fi'il, artinya unadi, saya memanggil, begitu. Nah, kemudian wasalah satul baqiyah mansubatun la ghairu. Sisanya berarti dari nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf hukumnya mansub. Contoh misalnya kita mengatakan nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan. Ini nakirah ghairu maksudah. Ada orang tenggelam, ya, dia manggil orang yang ada sekeliling yang minta tolong. Ya rojulan, ya rojulan, ya rojulan. Ini nakirah, siapa aja. Ghairu maksudah, tidak tertentu, random. Maka dia hukumnya mansub. Mansub, ya rojulan. Laki-laki siapa aja? Siapa aja. Kalau nakirah maksudah, nggak tahu tapi bisa kita tunjuk. Ya, itu bedanya nakirah maksudah dengan ghairu maksudah. Maka kalau ghairu maksudah, dia bukan mabni hukumnya, mansub. Jadi kalau kita ngerok rojulan munada mansub, alamatun nasbi fathah. Kemudian munada mudhaf, misalnya kita mengatakan Abdullah, masukkan ya menjadi ya Abdallahi. Wahai Abdullah, maka di sini abda menjadi munada mansub karena dia mudhaf. Abdul Hakim, ya Abdul Hakim gitu. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Terus sisanya syabih bil mudhaf. Misalnya apa? Kita mengatakan ya ragiban fil ilmi. Wahai orang yang mencintai ilmu. Wahai orang yang mencintai ilmu. Ragiban fil ilmi, maka ragiban ini syabih bil mudhaf. Nah, menyerupai mudhaf. Maka dia mansub. Nah, fil ilmi ini makmulnya bagi ragiban tadi. Baik. Sekarang kita masuk bab maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajli. Boleh kita sebut maf'ul li ajli atau maf'ul lahu atau maf'ul min ajli. Bebas. Atau boleh mengatakan min ajli, li ajli, lahu, boleh. Ya. Bahwa ismul mansub di isim mansub alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dia isim mansub disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il, sebab terjadinya perbuatan. Contohnya, qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri ijlalan untuk memuliakan Amr. Ya. Zaid berdiri untuk memuliakan Amr atau karena memuliakan si Amr. Maka di sini ijlalan ini maf'ul li ajli. Dia isim mansub disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Apa sebab terjadinya Zaid berdiri? Untuk memuliakan. Nah, maka ijlalan menjadi maf'ul li ajli. Tujuannya menjelaskan sebab terjadinya berdiri. Maka ijlalan dia mansub sebagai maf'ul li ajli. Yang kedua, qasatuka ibtigha'a ma'rufika. Saya mencarimu, saya mendatangimu. Ibtigha'a untuk mencari kebaikanmu. Ya, untuk mencari kebaikanmu. Kita lihat di sini ibtigha'a dia maf'ul li ajli, ya, menunjukkan sebab terjadinya fi'il. Apa fi'ilnya? Qasada. Ya, saya mendatangimu. Apa sebab kedatanganmu? Apa sebab kamu kemari? Sebabnya adalah ibtigha'a, untuk mencari kebaikan. Maka ibtigha'a maf'ul li ajli menerangkan sebab terjadinya qasdun, yaitu kedatangan. Baik. Apalagi misalnya kita mengatakan, kenapa antum datang kemari? Hubban lil ilmi. Limadza jitum ila huna? Kenapa antum datang ke Dado? Musola Dado? Antum mengatakan nahnu hubban lil ilmi.
Nahnu naji'u hubban lil ilmi. Kami datang karena cinta kepada ilmu. Maka hubban itu adalah maf'ul li ajli, yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Baik. Ya. Sekarang kita masuk kepada bab al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Bahwa al-ismul mansub, dia isim mansub. Alladzi yuzkaru li bayani manfu'ila ma'hu al-fi'lu. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan ya siapakah fu'ila al-fi'lu ma'hu, ya perbuatannya itu dilakukan dengan siapa, ya isim mansub yang menjelaskan dengan siapakah fi'il itu, perbuatan itu dilakukan bersama fa'il ada siapa, bukan objek. Kalau objek itu waqa'a alaihi al-fi'lu, perbuatan fa'il terjatuh padanya. Darabtu alisa, saya mukul pencuri, maka perbuatan darab mencuri itu, perbuatan darab memukul jatuh kepada pencuri. Ini beda. Ini ma'ahul fi'li, perbuatan itu bersama siapa? Ada fa'il sama siapa lagi? Nah, ini maf'ul ma'ah ya. Contohnya ja'a al-amiru wal jaisha. Amir, pemimpin itu datang wa bersama. Nah, ini wa'nya wawu ma'iyah, wawu ma'ah namanya. Ya, bukan artinya dan, bukan wawu atof. Kalau wawu atof maka dibaca jaisu. Nah, tapi ini dibaca jaisa, berarti wawunya wawu ma'iyah. Berarti artinya bersama. Ya, bersama. Berarti pemimpin itu datang bersama pasukannya. Nah, wal jaisa. Berarti di sini maf'ul ma'ahnya adalah al-jaish. Ya, dia isim mansub disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa fi'il itu dilakukan. Berarti datang itu bersama siapa? Bersama amir dan jaish. Ya. Kita mengatakan sirtu wan nila. Sirtu wan nila. Saya jalan bersama Sungai Nil. Bersama Sungai Nil. Ya. Berarti di sini apa namanya, Sungai Nilnya jalan nggak? Enggak. Ya. Nah, makanya biasanya wawu ma'ah itu datangnya bersama majas. Ya, saya berjalan bersama bulan. Sirtu wal qamara. Saya berjalan bersama bulan. Bulan nggak ikut jalan, tapi dianggap bersama, menemani. Nah, tapi bisa saja ya apa namanya wawu ma'iyah ini bermakna seperti atof. Artinya antara yang sebelum wawu ma'iyah dengan setelah wawu ma'iyah itu memiliki hukum yang sama. Seperti al-jais. Al-jais dengan amir punya hukum yang sama, yaitu maji, datang. Baik. Kemudian istawal ma'u wal khasyabah. Air itu istawa. Mana istawa? Istaulah. Apa istawa? Hah? Apa? Bersemayam. Bersemayam. Akidah. Jangan sampai salah tuh. Istiwa apa istiwa? Sampai tahu artinya? Hah? Apa? Berdiam. Apa? Tinggi. Sama tinggi. Ya. Air itu meninggi atau menetap. Ya. Bersama al-khosyabah, dengan kayunya, bersama kayunya. Nah, airnya berarti ikut naik bersama kayu. Air naik, kayunya ikut naik. Ya Allah alam. Tanya mau nulis ya. Nah, baik. Udah mulai. Baik. Maka khosyabah di sini ya dia masuk sebagai maf'ul ma'ah, yang bermakna bersama. Ya. Karena ada wawu ma'iyah. Baik. Nah, ini dia menunjukkan apa namanya wawu ma'iyah. Kemudian wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana dan saudarinya. Tadi kita tahu kana khabarnya mansub. Kana Allahu ghafuron. Nah, maka itu mansub khabarnya. Wasmu inna wa akhwatiha, isim inna mansub. Innallaha ghafurun. Ya. Dan saudarinya faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ah. Maka itu sudah dijelaskan di bagian marfu'. Ya. Wa kadzalika at-tawabi, demikian juga tawabi sudah dijelaskan di bagian marfu'. Ada na'at, ada badal, ada taukid, ada atof.
Sekarang kita masuk kepada bab akhir. Ya. Baik. Hah? Dapat ijazah. Baik. Nah, selesai pembahasan tentang mansubat. Berarti mansubat ada berapa tadi? 15. Hah? Ada berapa? 15. Ada 15. Baik. Karena kita masuk kepada al-mahfudat minal asma, isim-isim yang majrur, isim-isim yang mahfud. Ya. Isim yang mahfud ada 3 macam. Ya. Yang pertama, mahfudun bil harf, majrur dikarenakan huruf jar. Ya. Yang kedua, mahfud bil idhofah, majrur dengan idhofah. Ya. Yang ketiga, tabi'un lil mahfud, dia majrur karena tabi sebagai pengikut. Baik. Yang pertama, mahfudun bil harfi. Ya. Adapun yang mahfud dengan huruf, ini sudah kita jelaskan di awal, ya. Yang dijarkan karena huruf ada karena min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf dan lam. Dan huruf qasam yaitu ada al waw, wal ba, wa ta, wa ruba. Ruba berarti di sini ruba dihilangkan, digantikan oleh wawunya. Ya. Digantikan oleh wawunya. Misalnya warajulin faqihin laqituhu. Warajulin faqihin laqituhu. Asalnya warubba rajulin faqihin laqituhu. Berapa banyak laki-laki yang faqih yang aku temui. Ini rubahnya dibuang digantikan oleh wawu. Nah, syahidnya di sini syair. Baik. Kemudian mud dan mundu. Ini juga huruf jar. Misalnya ma ra'aituka mundu usbu'in atau mud usbu'in. Ma ra'aituka, saya enggak melihatmu mundu atau mud sejak 1 minggu. Mundu usbu aini misalnya sejak 2 minggu atau usbu'in 1 pekan. Maka mud dan mundu ini adalah huruf jar, ya. Kemudian yang kedua, wa ma yukhfadu bil idhofah. Contoh yang isim dijarkan karena idhofah. Nah, ini yang lebih tepat, dia majrur bukan karena idhofah, tapi karena mudhof. Ya, majurnya bukan karena idhofah tapi karena mudhof. Ya. Contohnya gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Anaknya atau budaknya si Zaid. Maka Zaid ini majrur, ya. Kalau di buku di sini kan dikatakan Zaid majrur karena idhofah, keseluruhan. Tarkib idhofah, tapi yang lebih tepat Zaid majrur karena gulam. Karena mudhof, bukan karena idhofah. Begitu, beda, ya. Dan mahfud dengan idhofah ada 2, ya. Ada yang ditakdirkan dengan lam, ada yang ditakdirkan dengan min. Harusnya ada 3. Ditakdirkan dengan fi. Baik. Idhofah ada 2. Idhofah itu ada 2. Ada idhofah lafziyah, ada idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah yang sebagaimana kita pelajari. Ya, misalnya apa tadi gulam Zaidin, kitab Muhammad, itu namanya idhofah ma'nawiyah. Kenapa dikatakan ma'nawiyah? Karena antara mudhof dengan mudhof ilaih ada huruf jar tersembunyi. Ya, antara mudhof dengan mudhof ilaih ada huruf jar tersembunyi. Ketika kita mengatakan gulamu Zaidin, nah, maka gulam mudhof, Zaid sebagai mudhof ilahi. Ini idhofah ma'nawiyah. Kenapa kita katakan ma'nawiyah? Karena antara gulam mudhof dengan Zaid ada huruf jar. Huruf jarnya adalah lam. Makanya artinya gulam di Zaid artinya apa? Milik. Nah, makanya Anda bilang kan mudhof itu bisa ditakdirkan kata milik atau nya. Karena ada lam di tengahnya. Nah. Atau misalnya ada min, misalnya saubun, ada contoh saubun khazin. Apa saub? Baju khazin sutra, baju sutra. Ya. Di sini saub dengan khazin di tengah-tengahnya ada huruf jar tersembunyi, yaitu huruf min. Ya. Min. Jadi seakan-akan atau mengatakan saubun min khazin.
baju dari sutra. Nah, ini namanya idhofah ma'nawiyah. Ada satu lagi ya, di tengah-tengahnya huruf fi. Misalnya di ayat makru al-laili. Makru al-laili, makar malam hari. Ini di tengah-tengahnya ada huruf jar. Fi, makrun fil lail. Ini namanya idhofah ma'nawiyah. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih di tengah-tengahnya ada huruf jar. Bisa lam, bisa huruf min, bisa huruf fi. Nah, ada idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah ya. Dia tujuannya bukan untuk menetapkan kepemilikan atau jenis atau waktu. Tapi tujuannya dia adalah untuk meringankan supaya nggak tanwin. Misal kita mengatakan haza sahibun jangan Juri time. Ada so apa itu solibun alis haza daribu alisi. Allah ibu Alisi. Ini adalah orang yang mukul pencuri. Orang mukul pencuri. Darib mudhaf sebagai khobar. Lisi sebagai mudhaf ilaih. Ini nggak bisa ditakdirkan lam. Ini pemukul bagi atau milik pencuri, atau ini pemukul dari pencuri, atau ini pemukul pada pencuri, nggak bisa. Tapi di sini asalnya kalimatnya doribun, ya, ada doribun lison. Doribun ini isim fa'il, bermakna seperti fi'il. Ini pemukul, yang memukul. Berarti yang memukul ada yang dipukul nggak? Yang dipukul adalah alis. Lison berarti asalnya maf'ul bih. Jadi asal kalimatnya hada doribun lison. Cuman berat di lidah, maka dibikin idhofah menjadi lisi. Hada doribu lisi. Ini pemukul, orang yang memukul pencuri. Nah, maka tujuan daripada idhofah lafziyah ini untuk meringankan tanwin supaya nggak tanwin. Begitu. Ya. Idhofah lafziyah. Baik. Wa ma yuqaddaru bimin, contohnya saubu khazin, baju dari sutra. Babu sajin, apa babu sajin? Pintu jati. Nah, babun min sajin, pintu dari jati. Khotamu hadidin berarti khotamun min hadidin, cincin dari besi. Nah, kemudian yang terakhir tabi lil mahfud. Tabi lil mahfud. Contohnya gampangnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ismi majur dengan apa? Ba, jangan bi, ba. Ya. Allahi majur dengan apa? Mudhaf. Ismillahi. Ar-Rahman majur dengan apa? Amilnya mana? Hah? Min. Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismi majur dengan apa? Harfu jar, ba. Allahi majur kenapa? Mana amilnya? Amilnya mana? Mudhaf, amilnya ismi, mudhaf, bukan idhofah. Kalau ismi majur dengan huruf ba, mahfud bil harf. Allahi mahfud dengan mudhaf, ismi. Ar-Rahmani mahfud dengan tabi, mengikuti apa? Ini. Ar-Rahim mahfud dengan begitu tabi. Ya, sahih begitu. Masya Allah. Kelas. Alhamdulillah.
Besok lagi, insya Allah. Baik. Sekarang sesi kuis. Jawab. Kuis. Baik. Soalan pertama. Hadiahnya buku. Insya Allah. Jangan lihat dari harganya, tapi lihat dari usahanya. Insya Allah. Baik. Soal pertama. Ada berapa macam i'rab? Ada. Antum. 4, sebutkan. Nah, Masya Allah. Padahal. Baik, soal kedua. Sebutkan tanda nasab bagi jamak muzakkar salim. Tanda nasab jamak muzakkar salim. Padahal. Ya, Masya Allah. Padahal Pak. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Nah, satu lagi. Pertanyaan yang ketiga. Kapan ghairu munsharif tandanya menjadi kasroh? Kapan ghairu munsharif tandanya menjadi kasroh? Alif lam. Udah? Sekurang. Saya bisa? Dikasih? Sahih ya, dikasih mudah. Masya Allah. Hotel Bang. Ya jadi, Insya Allah. Jadi ghairu munsharif tandanya menjadi kasroh kalau dia ada alif lam dan dia jadi mudhof. Ya, karena ketika jadi mudhof dia jadi isim lagi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Apa dalam? Kalau di bagian musola ada lafaznya. Kalau anak ada pikiran kiro, soli fardu subuhi, rokata ini makmuman lillahi ta'ala. Kalau rokata ini sebagai apa dan makmuman? Coba kita lihat. Usolli. Jadi apa itu? Fi'il fa'il. Usolli apa tadi? Usolli fardu subuhi. Fardo jadi apa berarti? Maf'ul bi. Subhi jadi mudhaf ilaih. Fardo subhi rakaataini. Jadi apa berarti? Maf'ul mutlak. Menunjukkan 2 kali perbuatan. Arba'ah. Berarti arba'ah jadi apa? Maf'ul mutlak. Rakaatin jadi mudhaf ilaih. Bukan. Tamis itu kan dia enggak nakir, enggak mudhaf. Enggak mudhaf. Ya. Mufrad, mansub gitu. Makmuman berarti jadi hal. Sebagai hal. Adaan itu bisa hal, bisa juga jadi maf'ul. Sebentar. Adaan ya lebih tepat dia jadi bisa maf'ul mutlak, bisa jadi mansub ala nazil khafid. Bisa fil ada. Bisa seperti itu. Allahu a'lam. Soal akhir. Di surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairi di situ huruf jar atau sebutan. Shiratal ladzina, siratal kita lihat dulu. Ihdina shiratal. Sirat kenapa dibaca fathah? Badal dari sirat yang ayat ke-6. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Jalan selain jalan shiratal ladzina. Sepertinya itu jadi sifat bagi alladzina.
Tawana. Siratal ladzina. Alladzina itu jadi majrur. Selain jalan orang-orang ya. Siratal ladzina an'amta apa tadi? Ghairil. Nah. Tawana itu ya. Mesti ngeliat era buluran lagi. Berarti goir itu kata goir itu bisa masuk ya, bisa masuk ke tadi. Bisa. Goiru, goiro, goiri bisa. Ya. Baik. Ada lagi? Nggak ada? Padahal Kalau di Al-Quran itu ada domir itu ya, dia pakai mat. dia domir Hasil hu dua itu. Dia pakai mat wow. Ada juga yang ke mat wow maksudnya dia pakai mat. Ada yang innahu. Tuh baca yang gini. Dari surat Ma'arij itu misalnya kan innahum yarawnahu ba'idan. Yang setelah itu wa narahu qariban. Kenapa? Narohunya itu nggak pakai mat, sebelumnya pakai mat. Narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'ida. Pakai maksudnya di mat panjang itu. Itu tajwid dong berarti. Berarti mat apa itu namanya? Mat silah sugro. Innahum yarawnahu hu panjang kan? Yarawnahu ba'ida. Berarti mat silah sugro. Domir ketemu dengan selain apa namanya hamzah. Dua harokat kan? Ya, maksudnya kenapa yang antum bingung? Domir ketemu. Oh, itu tajwid berarti bukan bahasa Arabnya. Aku tanya yang lebih expert dah dibilang tajwid. Ada lagi? Nggak ada? Baik ya, kawan sekalian. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Jurumiyah. Ya. Mudah-mudahan yang singkat seperti ini, ya, ini bisa kita teruskan. Dalam arti antum terus ya belajar. Ya. Ini nggak bisa antum sekaligus paham saat ini juga. Ya. Paham di sini, pulang lupa lagi. Ya, yakin tuh bang. Habis ini pulang lupa lagi ntar. Nah, maka perlu kelanjutan. Ya, makanya belajar itu kita tidak boleh futur, tidak boleh putus asa. Tapi problem kita bukan di masalah semangat di awal, tapi menjaga semangat untuk tetap ngaji. Itu yang susah. Ya. Kalau semangat di awal, berapa banyak kita dapati? Ya, majelis-majelis awal bahasa Arab itu yang datang banyak, ratusan, puluhan. Kita banyak kasusnya. Tapi ingat berapa bulan kemudian, ya makin lama makin maju, ya safnya. Ya. Makin lama makin maju, makin apa namanya tempatnya pindah. Yang tadinya dalam masjid pindah ke tempat lain. Ya ini menunjukkan bahwasanya apa namanya hikmah kita sebagai seorang muslim ini masih sedikit dalam belajar ilmu agama. Ya. Padahal apa namanya kita tahu bahwasanya ilmu yang penting, yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu yang mendukung pemahaman kita terhadap agama. Dan kita nggak akan bisa memahami agama dalam hal ini Al-Quran maupun Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Jangan disepelekan, oh ini kok belajar apa hadza hadihi, manfaatnya di mana? Kita jangan lihat seperti itu. Ulama dulu juga bisa baca kitab dari hadza hadihi. Ya, ulama dulu juga bisa baca kitab awalnya dari apa? Tolibun, sama aja. Jadi kita bisa apa namanya mengikuti jejak ulama itu, ya seperti jalan-jalan mereka itu kita ikutin seperti itu. Ya, maka kita mesti jaga semangat, jaga niat, ya. Jaga niat. Baik, insya Allah Taala pekan depan kita udah mulai belajar ya. Pekan depan, Sabtu depan insya Allah kita sudah mulai kembali pembelajaran kita. Ya. Nah, sudah jam 5. Jazakumullah khairan ya atas kehadiran antum semua dan juga kepada para panitia sehingga apa namanya acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Memang ini acara sebenarnya tidak ada buka luas. Tadinya cuma pengennya 10 orang lah. Tadinya meminta rumah Pak Imam. Pak Imam mana meminta tempat 10 orang aja. Tadinya begitu. Cuman kata gembira nambah dari 15 sampai 30. Tadinya buat kita yang tren doang aja. Cuman ya alhamdulillah ya antusias antum anak-anak.
Baik ya. Jadi alhamdulillah ya apa namanya Allah mudahkan langkah-langkah kita hari ini. Semoga apa yang kita apa namanya pelajari, kita apa namanya kita habiskan waktu kita hari ini dalam rangka menuntut ilmu, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jadikan ini sebagai satu jalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan. Allah taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.